Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Foodies. Foodies. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil survei kami. Kami melihat survei kami dari pesanan-pesanan di online. Kami mau survei makanan, makanan apa teman-teman? Nasi Nasi rendang. rendang. Kami memilih nasi rendang karena apa nih Sharon? Karena kalau aku sendiri sih nasi rendang itu enak banget. Kalau aku sih nasi rendang porsinya banyak. Kalau aku karena itu daging. Wow! Nah, setelah kami melihat surveinya di online, ternyata nggak dikit ya yang pesan, banyak banget loh. Nah, kali ini kami dari kelompok Foodies dengan nama Sharon, Selin, Brenda. kali ini akan menjelaskan hasil penelitian kami yang akan di-start oleh Brenda. Slide. Oke, kami bakal share screen. Ini adalah gambaran data hasil penelitian kami. Di situ ada jumlah yang terjual, harga yang dijual, X estimate, revenue, cost, and profit. Di sini adalah penelitian survei analisis penawaran dan peminatan nasi rendang yang dijabarkan oleh Selin Duha. Di sini ada kurang lebih lebih dari 10 atau bahkan 13, dari mana kami ngambilnya dari online. Bisa dilihat di sini. Ini keterangan bisa dilihat di sini. Kita ngambil dari nasi Padang Rumah Minang Maimbau, dan masih banyak lagi, rumah makan Padang Mitra Minang, dan rumah makan Padang Bahagia, serta banyak-banyak lagi yang akan gak mungkin kita sebutkan satu persatu. Sebelum kita membahas semua, saya ingin bahas di sini jumlah yang terjual ialah X. X itu jumlah yang terjual dari setiap nasi Padang. Di mana di toko pertama ada 83 dan di atas 100. Kalau bisa dilihat dari sini tuh penjualannya banyak ya. Penjualannya banyak dari hasil perhitungan sebulan berapa, terus kita bagi ke perharinya. Kemudian di sini kita lihat harga yang dijual. Harga dijual proporsinya dan dari setiap toko-tokonya. Nah, kenapa kita bikin survei ini? Kami juga menganalisa mengenai X kemungkinan atau bisa dibilang ramalan untuk ke depannya. Kita mulai dari 0, start 30, counting 30 maksudnya, sampai ke data terakhir itu harus lebih dari data yang asli sebelumnya. Makanya data terakhir itu kurang lebih ada 390. Untuk revenue bisa kita lihat di sini. Revenue itu, salah. Revenue itu kalau kita bisa lihat, itu kita dapat dari conversions-nya intercept sama jumlah yang terjual dan dikalkulasi dengan X. Ini nggak bisa kepencet karena ada gangguan slide mungkin. Alright, teman saya akan berusaha. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Ini dipakai, bisa dilihat di rumus, revenue itu didapat dari intercepts conversions-nya dikali sama X. X yang ramalan 30 dan ditambah sama jumlah yang terjual conversions dikali sama ramalan X dipangkatin 2. Dan makanya kita dapat hasil yang demikian. Dan itu rumusnya bakal sama semua. Itulah kita gimana cara untuk mendapatkan revenue atau nilai dari ramalan tersebut. Dan untuk cost-nya ini menarik sekali. Saya ingin membahas tentang cost, di mana kami ngeset untuk survei kami kali ini, fixed cost kami ada di 10.000, sedangkan variable cost kami ada di 13.000. Kenapa demikian variabel 13.000? Karena yang namanya rendang pasti membutuhkan daging. Dan daging itu kami memberikan harga tambahan. Dan bakal ada harga tambahan lagi jika ada additionals yang lain, mungkin timun dan sejenis-sejenisnya. Maka dari itu, untuk menentukan cost dari suatu unit, ataupun dari apa yang akan dijual, kita bikin fixed cost ditambah variable cost dikali dengan X ramalan kita, makalah dapat jumlah yang ini. Kemudian membahas tentang profit. Profit ini bisa kita lihat dari hasil revenue, nilai dikurangin dengan cost kita. Pendapatan kita dikurang dari cost, maka dari itu dapatlah profit atau bisa dibilang keuntungan. Kalau bisa kita lihat di sini,
cukup profit untuk semua kecuali yang di atas. Kenapa yang di atas itu nggak profit? Karena kami memulai dengan angka X sama dengan 0 atau bisa dibilang nasi rendang tidak terjual. Maka dari itu dia minus di angka profit itu. Tapi setelah kita lihat perbandingan dari revenue dan cost menghasilkan profit. Kalau mulai dari yang terkecil sampai profit makin besar. Dari X pertama sampai X yang terakhir. Kenapa demikian? Karena ramalan kita meningkat. Dan bisa kita lihat di sini berarti ya makin meningkat, profit juga makin meningkat. Dan itulah gambaran besar mengenai penelitian survei kita dari ramalan X sendiri, serta jumlah yang terjual realita sendiri berdasarkan online, dan juga harga yang dijual di online. Dan mungkin untuk summary output akan dibahas langsung oleh teman saya Sharon. Oke. Sekarang kita mau masuk ke summary output-nya. Di sini kami menggunakan summary output ini kita dengan cara cepatnya aja langsung dari data analisis. Nah, di situ teman-teman kita bisa lihat yang pertama ada regression statistik. Yang pertama di situ adalah ada multiple R. Apa sih artinya dari multiple R ini? Multiple R ini 0,08. Artinya nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,08. Nah, kategorinya ini adalah sangat rendah. Kemudian yang R square 0,006. Di situ berarti artinya koefisien determinasi atau pengaruh penjualan rendang terhadap harga rendang hanya 0,006%. Selanjutnya ada adjusted R square negatif 0,07, artinya nilai koefisien determinasi negatif 0,07%, yang berarti bahwa X tidak dapat menjelaskan Y sebesar negatif 0,07%, karena sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Karena tadi Brenda udah bilang, contohnya harga rendangnya mahal. Yang kedua, kalau kita pesan dari online tuh pasti kan kayak kita bisa nge-apply kode promo dan lain sebagainya. Ada juga di online itu biaya ongkir dan lain-lain. Kemudian kita langsung masuk ke significance F. Nah, di sini significance F-nya ada 0,77. Berarti artinya nilai signifikasi lebih besar dari alfa yang 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Gitu teman-teman. Nah, dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa H0 Diterima, HA ditolak. Y. Oke guys, jadi demikianlah penjelasan hasil survei kami dari kelompok Foodies. Dan ini tips and trick dari teman-teman kami juga untuk menentukan di mana sih H0 itu diterima atau ditolak. Menurut teman-teman kami, coba kita lihat di intercept test statistik, di mana kami mendapatkan di situ ialah 6,40 yang menyatakan bahwa HO itu diterima karena lebih besar dan tidak adanya hubungan yang signifikan dari variabel-variabel tersebut. Jadi itu tips and trick bagi teman-teman yang mau ngelakuin survei dan lihat ini diterima nggak ya, ini ditolak nggak ya. Tapi sebelumnya juga kami udah menghitung secara manual dan kami di sini hanya menyatakan yang facts-nya aja karena berdasarkan summary output-nya. Di sini data kami cukup jelas dan cukup lengkap untuk dilihat melalui tampilan di share screen ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Kalau dari aku, kalau kita bisa lihat di sini kan, ini nggak sesuai sama fungsi penawaran dan permintaan. Karena apa teman-teman? Ya seperti yang tadi aku udah bilang, karena ini di online, mungkin jarak kita mau beli ke rumah makan tersebut bisa jauh, bisa deket. Dan mungkin ada biaya ongkir atau promo-promo yang lain. Nah, kalau kita lihat nih di sini nih, contohnya, ada harga 34.000, tapi yang terjual itu 333. Sedangkan ada harga yang 29.500 yang terjual hanya 83. Nah, itu kan tidak sesuai dengan permintaan. Karena kembali lagi, kita meneliti dari online shopping food. Begitu.
Jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari kami. Demikianlah penjelasan dari kami. Kami akan menutup video ini. Saya Brenda Palat. Saya Selin Dua Saya Sharon Mani. mengucapkan Terima kasih. kasih. Sampai bertemu kembali. Dadah. Salam sehat statistik 2. Amin. Makasih, Sir.